Dalam pembahasan hari ini kita mau ngobrolin tentang imun sistem. Kesel nggak sih kalau misalnya sudah ada deadline tiba-tiba kamu harus jatuh sakit? Pastinya akan mempengaruhi produktivitas atau kesehatan suatu perusahaan itu sendiri. Imun sistem itu sebenarnya adalah sistem tubuh, sistem pertahanan dari tubuh kita. Sistem pertahanan ini sebenarnya meliputi dua hal. Jadi sistem pertahanan yang kita dapatkan dan juga bawaan. Jadi, Dapatkan itu maksudnya gimana? Berdasarkan adaptasi. Kok tiba-tiba dapat wangsit gitu? Ya, jadi dari lingkungan ya, dari lingkungan. Oke, adaptasi. Adaptasi tubuh terhadap lingkungan. Itu yang mana? Innate atau adaptif? Adaptif. Adaptif ya. Oh, adaptif itu menyesuaikan dengan lingkungan. Betul. Tubuh kita memang memiliki secara bawaannya adalah kekebalan, tetapi akan lebih lengkap lagi dengan adaptif. Jadi dia akan menyesuaikan segala keadaan dengan misalnya sekarang pandemi ini, dia akan juga akan menyesuaikan. Berarti yang adaptif itu berhubungan dengan lifestyle. Betul. Kalau Betul innate, sekali. kalau innate, Innate ini juga berhubungan dengan lifestyle. Oh, Dua-duanya berhubungan dengan lifestyle tentunya. Oke. Jadi Kalau kita mau ngomong tentang vaksin, vaksin tentu masuk di adaptif. adaptif. Ya? Adaptif. Oke. Tadi kan dibedakan berdasarkan innate dan adaptif. Itu untuk meningkatkannya itu sama atau gimana caranya innate sama adaptif ini? Secara menyeluruh, secara general itu akan sama ya. Dipengaruhi oleh pola hidup yang sehat tentunya ya. Walaupun dua kategori yang berbeda, tapi sebenarnya satu kesatuan. Betul. Ini hanya kategori yang terjadi mekanisme di dalam tubuh. Oh, jadi Tapi secara keseluruhan sama. bukan adaptif seperti ini, Tidak. innate seperti ini enggak ya? Tidak. Kebiasaan-kebiasaan yang mendukung imun sistem itu apa aja sih yang mempengaruhi? Ya, lifestyle ya. Lifestyle ini sangat mempengaruhi sekali kehidupan kita ya. Salah satunya dari pola makan. Apalagi sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi online yang menawarkan enak ya secara rasa, tapi mungkin secara gizi perlu kita pertanyakan. Sebenarnya makanan itu sendiri tidak serta-merta langsung menurunkan imun sistem. Tidak serta-merta. Iya, kecuali memang makanan itu terkontaminasi. Oke. Kalau makanan itu bersih, steril, tentu tidak serta-merta menurunkan imun sistem kita. Tetapi makanan yang buruk, itu kan ada kebiasaan ya, juga akan mempengaruhi kesehatan kita secara menyeluruh. Misalnya, sering sekali kita makan makanan fast food ya, yang kalau kita tahu itu makanannya cukup asin, bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, itu Jadi akan indirectly jadi ya sebenarnya. Iya betul, indirect. Kalau directly artinya makanannya beracun dong. Iya. Atau basi gitu ya. Iya. Betul juga sih. Gimana dengan aktivitas fisik? Nah, aktivitas fisik ini juga penting sekali ya. Kalau atau katakan buruk ini yang saya maksud ialah kurang aktivitas fisik. Ini tentu akan menurunkan sistem imun kita. Apalagi di kantor juga banyak duduk. Ya, lebih banyak duduk ya, sedenter. Solusinya gimana? Apakah harus punya jadwal latihan kan? Atau banyak berdiri di saat di kantor atau gimana? Dua-duanya bisa kita terapkan, tergantung setiap orang lebih pasnya yang mana. Tapi paling baik memang dua-duanya dilakukan. Jadi kita menyediakan waktu untuk Jadi latihan. maksudnya ada jadwal latihan dan juga hidup aktif gitu. Hidup aktif, dua-duanya dikombinasi, itu akan lebih baik. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau mengerjakan sesuatu, tentunya saya akan duduk dalam jangka waktu yang lama, bahkan kadang-kadang lupa waktu. Dan saya lagi bikin satu paper, misalnya saya tulis, tiba-tiba udah 2-3 jam aja. Nah, perlu nggak set timer? Set timer adalah salah satu tips yang baik sebenarnya untuk mengingatkan kita break, sitting break ya. Jadi bisa berdiri, jalan ke WC misalnya ya. Karena nggak baik juga duduk 3-4 jam tanpa kita minum, tanpa kita ke WC. Itu sebenarnya membantu gaya hidup yang sehat juga, membantu Bahkan ada tubuh teknik kita juga. Bahkan ada teknik membaca Pomodoro gitu. Misalnya kalau misalnya 20 menit harus off, berapa menit? 5 menit kalau nggak salah. 20 menit harus off lagi. Yes. Ya mungkin berarti memang sebenarnya, tapi begini dokter, di saat saya mengerjakan sesuatu, misalnya saya cut di tengah, ya dari itu karena alarm atau kalau misalnya ya ingin bergerak aja, karena ide hilang, feel-nya udah dapat terus. Nah itu gimana nih untuk workaholic seperti saya atau teman-teman karyawan yang di kantoran nih, ada tips nggak? Ya selain tips-tips yang tadi ya berarti kalau memang udah sampai seperti itu, apalagi misalnya orang-orang yang kerjanya desain. Desain itu kalau diganggu sedikit tuh bisa ngomel biasanya. Jadi gimana nih? Nah, berarti kita harus ada yang dua tuh. Tadi cara yang kedua, menyiapkan waktu untuk latihan. Betul. Jadi walaupun sebenarnya ya bisa aja berjam-jam duduk pun, yang penting ada waktu olahraga ya. Itu akan lebih. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, syukur. Kalau nggak terbaik. bisa, salah satunya aja. Misalnya, tapi jadwal latihan lebih penting ya. Ya. Oke. Nah untuk istirahat sendiri, untuk tidur, benar nggak imun sistem itu sangat dipengaruhi oleh kualitas istirahat? Tepat sekali. Bagaimana hubungannya itu kira-kira? Nah,
sebenarnya kualitas tidur ya atau istirahat secara keseluruhan ini akan mempengaruhi sistem tubuh. Nggak hanya imun aja, jadi sistem tubuh kita secara keseluruhan. Nah, memang salah satunya adalah imun. Karena imun adalah salah satu sistem dalam tubuh ya. Kalau sistem secara keseluruhannya down atau berkurang, tentunya sistem imun juga berkurang ya, efektivitas bekerjanya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi secara nggak langsung, semuanya kayaknya secara nggak langsung ya ini ya. Iya. Indirectly akan berpengaruh ke sistem kekebalan tubuh kita ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang sistem kekebalan tubuh, kan penyakit ada dua kategori, penyakit tidak menular sama penyakit menular. Nah, seberapa penting sih sebenarnya di sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tidak menular atau penyakit gaya hidup? Penting nggak? Atau cuma hanya untuk penyakit menular aja? Ya, penting sebenarnya. Kedua hal ini penyakit yang berada di sekitar kita, penyakit menular dan tidak menular. Bahkan di era modern justru pemerintah lebih menekankan penyakit tidak menular dibanding menular lagi ya. Karena burden disease-nya juga tidak kalah. Burden disease-nya sangat tinggi. Seperti bahasan kita yang sebelumnya yang preventif dan kuratif. Yes. Artinya kalau misalnya PTM itu kan lebih ke preventif. Kalau misalnya kuratif itu kan biasanya untuk penyakit-penyakit yang sudah sakit atau yang terkena bakteri maupun virus gitu ya. Tapi penyakit tidak menular juga ada kuratifnya sih ya. Kalau memang sudah terkena misalnya obes, diabetes, hipertensi, penyakit tidak menular juga perlu dikuratif. Tapi memang dua-duanya berlaku sih untuk yang kuratif maupun preventif. Oke. Nah, untuk orang-orang yang bekerja di kantoran sendiri, memang sayang banget kalau misalnya mereka masih usia muda, udah sakit-sakitan, maksudnya usia produktifnya semakin pendek karena penyakit. Nah, kalau kita berbicara produktivitas ini tuh, tentunya akan berpengaruh kepada tingkat kehadiran mereka ke kantor. Ya, ada nggak tips kira-kira nih kalau misalnya teman-teman karyawan di kantor yang misalnya dia ingin hidup lebih sehat, harus mulai dari mana sih kalau misalnya kita ngomongin dari 3 tadi, pola makan, istirahat, sama aktivitas fisik? Kira-kira kalau saran dari kamu, dari mana dulu? Harus dari tiga-tiganya, tapi mana caranya harus dari tiga-tiga? ada tapinya. Kita mulai dari hal yang kecil, dikit-dikit. Tiga-tiganya ini penting Supaya nggak overwhelm gitu. Ya, tidak overwhelm. Tiga-tiganya tetap kita harus mulai, tetapi dari sedikit-sedikit mulai. Misalnya kita satu-satu ya, pola makan. Dari pola makan dulu ya. Pola makan kita coba makan yang katakan lebih teratur. Biasa kan kerja kantor lupa makan tuh ya, kerja terus. Makan belakangan deh, yang penting kerja dulu. Nah, itu mulai diperbaiki. Pola makan lebih teratur. Nah, misalnya satu seperti itu. Tidur tadinya begadang terus. Tidurnya cuma harus nonton. drama. Cuma 3-4 jam. Oke, drama. Kita tambahkan 1 jam deh. Jadi 5 jam dulu. Kan rekomendasinya 8 jam tuh ya. Susah mungkin 8 jam misalnya. Pelan-pelan, naikkan pelan-pelan. Iya, pulang dari kantor aja jam 7. Lalu beres-beres, makan dan lain-lain jam 9 lah kasarnya. Nonton. Kapan nontonnya? Bener nggak? Jam 12 berarti itu ya. Jam 5 sudah bangun. Betul. Apalagi kalau dalam episode, 2 episode, 3 episode, 4 episode kan. Aduh, gimana itu? Nah, makanya memang pelan-pelan ya. Habit itu kalau kita langsung dari misalnya hanya tidur 4 jam, langsung kita disuruh 8 jam itu susah sekali. Pelan-pelan, dikit-dikit ya. Latihan juga sama. Ya. Bosen ya, orang tidak mau latihan ya, nggak ada waktu. Kalau aktivitas fisik sendiri, bergerak atau hidup aktifkah atau punya jadwal latihan lebih penting? Kalau misalnya harus memilih. Kalau harus memilih, ini tergantung dari setiap orang ya. Kalau memang dia sungguh sangat sibuk, tidak bisa ada jadwal latihan sama sekali, maka di tengah-tengah aktivitas sehariannya dia harus mencoba lebih aktif. Oke. Tetapi kalau misalnya dia nggak bisa mungkin ada sibuk seumur hidup juga ya. Iya, maka dari itu harus sediakan waktu tentu untuk latihan, karena kan latihan investasi. Ya, sebenarnya. Betul. Oke. Jadi tergantung prioritas lah ya. Yes. Kalau saya ditanya mana yang lebih penting, karena saya fitness coach, jadi ya olahraga dulu nomor 1. Pola makan dan istirahat belakangan, pemirsa. Ya. Oke. Kayaknya pembahasannya itu dulu, karena kalau kepanjangan nanti jadi kelamaan juga ya. Nah, itu dulu pembahasan tentang imun sistem dan hubungannya terhadap gaya hidup kita. Kalau misalnya kamu ada kendala yang menghadapi di kantor, misalnya sulit banget coach cari makanan yang sehat,
atau mungkin susah untuk mengatur pola tidur atau bahkan mencari waktu untuk olahraga atau hanya sekedar lebih aktif aja, silahkan aja ditanyakan di bagian komen. Nanti kita akan bantu, saya Coach Johnson and Dr. Caleb akan mencoba membantu. Siapa tahu kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan Anda. Ada yang mau ditambahkan, dokter? Cukup ya? Kita sangat menarik. Menarik ya. Sebenarnya mau lanjut. Cuma nanti jadi ini lagi jadi 2 jam lagi. Oke, itu aja. Thank you. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.